Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari Anis Kristiana, Chandra Wijaya, Isnaini, dan Jumrotul Hasanah. Pengertian dari uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan bertujuan untuk menilai sebaran data pada kelompok data atau variabel apakah sebaran data tersebut normal atau tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Lilliefors. Nah, apa itu metode Lilliefors? Yaitu menggunakan data dasar yang belum diolah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, data tersebut ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung leluasa kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Nah, probabilitas tersebut itu dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Beda terbesar dibanding dengan tabel Lilliefors. Ini adalah gambar kolom Lilliefors, yang dimana kolom Lilliefors terdiri dari 6 kolom. Kolom pertama terisi nomor, kolom kedua XI, kolom ketiga Z sama dengan XI min X per SD. Kolom keempat terisi F kali X. Kolom kelima terisi S kali X. Dan kolom terakhir, kolom keenam, yaitu F kali X min S kali X. Keterangannya, Z sama dengan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. Fx sama dengan probabilitas komunitif normal. Sx sama dengan probabilitas kumulatif empiris. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi tentang syarat-syarat uji Lilliefors. Yang mana di situ ada 4 syarat-syarat uji Lilliefors. Yang pertama, data berskala rasio atau berskala interval. Kedua adalah data tunggal, yang mana itu data yang belum dikelompokkan atau dimasukkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga adalah dapat untuk N besar maupun N kecil. Selanjutnya adalah signifikansi uji Lilliefors, yang mana signifikansi uji nilai F atau dalam kurung X min S dalam kurung X adalah terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai Fx min S X terbesar nilai tabel Lilliefors, maka HO diterima sama dengan HO ditolak. Jika nilai Fx min S dalam kurung X itu terbesar dari nilai tabel Lilliefors, maka HO ditolak atau HO diterima. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah pengujian normalitas yang sering dipakai terutama setelah banyak beredarnya program statistik. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara pengamat satu dengan pengamat lainnya yang sering terjadi dalam pengujian normalitas berupa grafik. Di sini saya akan melanjutkan tentang konsep uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data. Artinya itu yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Seperti itu. Distribusi normal baku itu adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-score dan diasumsikan itu normal. Selanjutnya, uji Shukart atau yang disebut Chi kuadrat. Chi kuadrat disebut juga uji Guidance of Fit, menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji normalitas datanya disajikan secara berkelompok. Data berbentuk
nominal atau ordinal. Dari rumus itu, OI adalah frekuensi hasil pengamatan pada klarifikasi ke I. EI itu adalah frekuensi yang diharapkan dari klarifikasi ke EI. Sedangkan X2 adalah nilai CHI kuadrat. Ada 7 langkah-langkah uji normalitas menggunakan cara Chi kuadrat. Yang pertama yaitu mencari nilai terbesar dan nilai terkecil. Kedua, mencari nilai rentang. Ketiga, mencari banyak kelas. Keempat, mencari panjang kelas interval atau I. Kelima, membuat tabel distribusi frekuensi. Keenam, mencari nilai rata-rata atau mean. Ketujuh, mencari simpangan baku atau standar deviasi. Lanjut yaitu yang nomor 8, yaitu mencari frekuensi yang diharapkan dengan cara mengalihkan luas tiap interval dengan jumlah responden. Dan yang nomor 9 yaitu mencari Chi kuadrat hitung. Yang nomor 10 yaitu membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu menentukan batas kelas, yaitu mulai dari ujung kelas interval itu dikurangi 0,5 dan kemudian itu ujung atas kelas interval itu ditambah 0,5. Yang nomor 2 yaitu mencari nilai Z, itu menggunakan batas bawah dan batas atas kelas interval dengan rumus. Dan yang nomor 3 itu mencari luas O sampai Z. Nah, tabel kurva itu normal dari O sampai Z dengan menggunakan Z hitung. Nah, yang nomor 4 yang terakhir yaitu mencari selisih luas tiap kelas interval dengan cara mengurangi nilai-nilai O sampai Z di tepi bawah dengan tepi atas.